Well, hello everyone. I'm sorry we had some cables that were tangled up on our side. I apologize to keep you waiting an additional 10 minutes. What we have to talk about is very important, and I appreciate so many of you being on this call from around the world. We have approximately 500 of our team elites dialed in, and I just want to say thank you for Tim taking Elit the yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih virtual broadcast to talk about karena sudah empowerment. bergabung hari ini. Bulan April lalu kita sudah membahas tentang Empower Me. Dan saya yakin kita sudah berhasil membangun pola komunikasi yang lebih baik lagi. Karena itulah kita hadir hari ini di sini untuk membahas ke depannya kita akan menuju kemana dan bagaimana kita melihat bisnis kita hari ini sebagai mitra bisnis kami. Tentunya bisnis ini perlu kita bangun bersama-sama supaya kita bisa bergerak ke arah yang sama. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau rekan-rekan sekalian ada pertanyaan selama proses ini berjalan, silakan diketikkan di kolom Q&A. Mungkin ada banyak pertanyaan, belum tentu bisa kita jawab semuanya, karena kita akan mengusahakan bahwa pertemuan pagi ini akan singkat, padat, jelas. Baik, saya akan menjelaskan apa yang terjadi 2 minggu lalu pada World Congress Direct Selling yang mewakili sekitar 110 juta orang dari seluruh dunia. Direct selling ini adalah kekuatan global yang luar biasa. Bersama-sama di perusahaan direct selling pada konferensi tersebut kami berdiskusi tentang bagaimana posisi industri kita, apa yang terjadi, apa saja gangguan disrupsi yang berdampak terhadap industri kita. Dan sebagai industri direct selling bersama-sama kita harus berubah, kita harus bergerak ke depan, memberikan lebih banyak lagi kesempatan bagi lebih banyak orang. Salah satu hal yang menarik di dunia direct selling adalah terlepas dari banyaknya perusahaan di luar sana dan perbedaan yang mereka miliki dalam direct selling, salah satu hal yang menyamakan perusahaan di industri direct selling adalah misi kita. Misi kita untuk memberikan yang terbaik bagi dunia. Kita tidak akan membahas hal tersebut, tapi kita ingin membahas bahwa kita punya keinginan untuk memperbaiki, membantu kehidupan banyak orang. Dan selama 25 tahun lebih saya bergabung dengan Nuskin, saya melihat bahwa Nuskin sudah menjadi perusahaan global force for good, sudah membantu banyak orang hampir 40 tahun. Dan terlepas dari apa yang akan kita sampaikan, kita diskusikan hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan Nuskin adalah untuk menjadi kekuatan global yang memberikan kebaikan, bisa membantu memperbaiki kehidupan banyak orang. Jadi kita membahas tentang visi perusahaan kita. Visi Nuskin apa? Visi Nuskin adalah menjadi perusahaan direct selling. Sebagai perusahaan direct selling, kita akan terus berubah, kita akan terus menawarkan kesempatan kepada semua orang di seluruh dunia dan juga memberikan peluang penambahan penghasilan baru dan terlibat dalam gig ekonomi. Maksudnya apa untuk Nuskin? Bagaimana kita akan bergerak ke depannya? Saya ingin Anda semua tahu, Anda semua sadar, dan juga selaras dengan visi ini bahwa Andalah rekan-rekan semualah yang menjadi pusat dari visi kita. Anda yang nanti akan membantu Nuskin untuk memberdayakan lebih banyak orang, memberikan kebaikan bagi dunia. Dan sebagai perusahaan wellness, bagaimana nanti Anda akan berperan mewujudkan visi ini? Saya yakin Anda adalah komponen penting dalam mendukung visi dan misi kita untuk tahun 2025. Bagaimana kita bertransisi dalam bisnis ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Selama 40 tahun terakhir kita sudah melakukan bisnis yang luar biasa, kita sudah menjangkau 48 negara di seluruh dunia, memberikan dampak bagi banyak orang, dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini lewat Zoom itu berasal dari berbagai negara, memiliki bisnis di seluruh dunia. Ini adalah kekuatan yang luar biasa pastinya. Kedepannya kita akan melihat bahwa komponen dari visi tersebut akan tetap utuh, tetap bertahan. Tapi yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan adalah untuk terus berubah. Karena dunia ini terus berubah, terus terdisrupsi. Selama beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang makroekonomi. Mungkin Anda kalau ikut pertemuan investor kita sudah mendengar tentang ini. Kita sekarang membahas tentang ekonomi makro. Dimanapun Anda berada di seluruh dunia, Anda pasti merasakan inflasi. Tekanan harga bagi pelanggan ini menjadi tekanan yang terjadi di seluruh dunia. Ada bahkan di beberapa negara terjadi inflasi sebesar 20 hingga 30% dalam Consumer Price Index, ada yang hanya mengalami 5 sampai 8%. Dimanapun Anda berada, di pasar manapun,
pelanggan Anda pasti terdampak dengan terjadinya tekanan inflasi yang berlangsung. Industri kita juga terus berdampak dengan adanya perubahan regulasi di seluruh dunia. Banyak pemerintah dari seluruh dunia sangat khawatir tentang bagaimana peluang ekonomi ditawarkan, terlepas apakah diwakili dengan adil. Apakah kita menawarkan kesempatan ini bagi semua orang? Apakah kita akan mengungkapkan apa yang bisa dilaksanakan oleh orang di luar sana? Disrupsi ini tidak hanya terjadi di Amerika, di Cina, atau di Korea, terjadi di seluruh dunia. Dengan semakin berkembangnya gig economy, kita akan semakin fokus bagaimana kita memastikan bahwa bisnis kita ini mewakili masa yang terlibat di belakangnya dengan baik. Kalau kita membahas tentang Nuskin sebagai platform afiliasi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat ada alasannya. Seperti Anda yang sudah hadir hari ini di sini, Anda adalah anggota tim elit. Anda berhasil meraih peluang tersebut. Anda membangun bisnis sendiri, organisasi Anda, perusahaan Anda menjadi awalnya kecil, sekarang sudah semakin besar. Dan Anda berhasil mencapai peluang untuk lebih sejahtera seiring waktu. Dan ini yang ingin kita tawarkan kepada masa di luar sana. Jadi peluang ini, tekanan ekonomi makro ini semakin nyata. Jadi kita akan membahas, menggarisbawahi apakah peluang bisa diraih untuk menciptakan peluang baru. Kalau kita membahas tentang makroekonomi, kalau Anda bekerja di asuransi, di real estate, maka Anda melakukan direct selling. Anda bekerja secara independen, secara individu, apakah menjual asuransi, real estate, ataupun direct selling lainnya. Dulu terpisah-pisah, tapi tidak seperti itu sekarang. Sekarang semua orang menyadari gig ekonomi. Uber sudah melaporkan bahwa saat ini mereka memiliki 8 juta driver baru yang bergabung di platform mereka. Maaf, 8.000. Jadi dari saat ini ada 4,5 sampai 8 juta driver Uber di Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa besarnya peluang makroekonomi di dalam gig ekonomi ini. Dari Amazon ke Walmart, semua orang memiliki program afiliasi. Mereka menawarkan 10%. Jadi ini menjelaskan bahwa program-program afiliasi ini sudah ada di luar sana, diluncurkan di luar sana, menunjukkan bagaimana produk dijual, afiliasi, kemudian nanti akan mengarahkan kepada pasar. Yang artinya ini memberikan lebih luas lagi kesempatan bagi kita. Karena itu kita juga harus ikut berubah. Dan kami sudah kita sudah bersama-sama menetapkan visi 2025. 2 tahun yang lalu kita membahas tentang positioning, bagaimana kita memanfaatkan direct selling, keindahan dan manfaat yang bisa kita tawarkan dengan penawaran langsung kepada individu dengan kekuatan peluang ekonomi dan mengubah hal tersebut menjadi platform afiliasi di mana semua orang bisa berbisnis dengan mudah, mereka bisa memulai bisnis mereka dan tetap memiliki lebih banyak lagi peluang lain. Dan ini penting sekali karena kita harus melihat apa saja gangguan atau disrupsi yang terjadi di industri. Kita akan membahas tentang bisnis Nuskin. Pada pertemuan investor kita sudah menjelaskan bahwa posisi bisnis di seluruh dunia semuanya berbeda-beda. Di Cina saat ini kita sedang kesulitan berjuang, ada banyak faktor-faktor ekonomi yang berdampak terhadap bisnis di Cina. Kita berupaya untuk melihat cara baru untuk masuk ke pasar, mencari peluang lain. Bisnis model yang kita pakai di Cina di situ unik sekali dan kita akan terus mengembangkannya. Kabar baiknya adalah T-Army sudah menjadi leader di Cina dan mungkin Anda yang bergabung hari ini akan sangat tertarik dengan program T-Army. Saya yakin peluang yang ditawarkan untuk memperbaiki kehidupan banyak orang dan meningkatkan kesejahteraan bisa dicapai lewat T-Army. Dan kita juga akan membahas tentang global outlook. Saat ini kita akan mempromosikan Wellspa.io dan ada peluang baru di sini, peluang yang terus berkembang dalam penawaran Wellspa di pasar seperti Jepang, Eropa, Asia Tenggara. Kita melihat bahwa mulai banyak yang tertarik dengan Wellspa.io. Jadi ada banyak peluang-peluang bisnis. Ini adalah temuan baru. Salah satu bisnis yang ingin saya garis bawahi adalah Jepang. Jepang terus berkembang dan saya rasa saat ini Jepang sudah masuk ke tahun pertumbuhan kelima dan sepertinya akan terus berkembang hingga akhir tahun ini. Jadi di sini ada banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi posisi bisnis kita saat ini. Masing-masing bisnis memiliki ruang yang unik
dan kita akan terus bergerak di dalam ruang-ruang tersebut. Selanjutnya bagaimana visi baru Nuskin 2025? Kita akan terus berkembang menjadi perusahaan yang menawarkan wellness dan beauty yang kita luncurkan lewat platform kita yang tentunya dikendalikan dan didukung oleh Anda sekalian. Kita membahas tentang New Vision 2025. Yang pertama adalah Empower Me. Memberdayakan kita, bagaimana kita akan menawarkan produk kesehatan dan kecantikan dalam cara yang lebih personalized. Anda bisa menggunakan IO devices untuk menjelaskan tentang IO Well Spa, nanti akan saya jelaskan. Tapi Anda juga bisa menawarkan perjalanan pribadi, personalized journey untuk menemukan posisi unik kita di pasar. Kita sudah membahas tentang affiliate platform social commerce. Kita membahas tentang bagaimana cara interaksi orang ke orang di platform sosial media dengan berbagai cara lewat pesan sosial media, postingan sosial media, dan lain-lainnya. Kita harus memanfaatkan kekuatan sosial media untuk menawarkan social commerce dalam visi dan misi kita. Kita melihat ada banyak kesempatan-kesempatan yang akan terus ditawarkan dengan kompensasi kita, struktur kita, dan di Jepang, saat ini mereka mengundang banyak orang yang tentunya semakin menggerakkan peluang besar di Jepang. Banyak orang yang ingin mencoba produk-produk di Jepang dan juga tentunya ada ekosistem digital kita. Digital ekosistem tentunya terus ditekan dan terus disrupsi dengan berbagai perubahan secara global. Tapi tetap saja kita akan terus berinvestasi di platform digital kita dan kita yakin bahwa bisnis yang bisa dimiliki oleh semua orang lewat Vera dan Stella akan menjadi pilihan bisnis di masa akan datang yang terus berkembang. Kita melihat ada banyak sekali orang yang mulai menggunakan platform ini. Banyak dari Anda yang sudah menggunakan Vera, dan saya juga akan mempromosikan beberapa komponen-komponen baru di seluruh dunia. Eropa sudah dimulai September lalu, dan ada banyak promosi-promosi lain yang bisa kita lihat di level individual lewat aplikasi Vera. Kedepannya nanti akan lebih banyak lagi hal tersebut. Stella juga sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Saat ini sudah hampir 2/3 basis affiliate kita sudah berbisnis menggunakan aplikasi Stella. Jadi kita akan terus mengembangkan aplikasi ini. Salah satu hal yang ingin saya bahas hari ini adalah WellSpa IO dan T-Army. Kedua produk baru ini sangat penting bagi masa depan bisnis kita. Personalization, seperti yang saya bahas tadi tentang Empower Me, adalah inisiatif utama dari perusahaan. Kita meyakini bahwa kita bisa berbeda dengan produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang menawarkan aspek kesehatan dan kecantikan. Kita punya WellSpa IO, LumiSpa IO, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dari pengguna kita yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan ini sudah berhasil membangun 9 juta interaksi atau percakapan antara pelanggan yang sebelumnya bahkan tidak pernah kita akses. Kita sudah berhasil menciptakan data input sebesar 100 juta yang memungkinkan kita untuk memulai perjalanan terpersonalisasi yang diperlukan oleh masing-masing consumer ini. WellSpa IO semakin berkembang dan semakin populer dan tentunya akan mendukung pertumbuhan bisnis kita. Mudah-mudahan nanti Anda akan semakin paham bagaimana cara mempromosikan perangkat ini. Ada T-Army juga dengan personalized management system dan kita terus bekerja sama dengan rekan-rekan dari seluruh dunia untuk mengembangkan hal ini. Kami juga akan terus berinvestasi dalam menawarkan produk-produk inovatif ini ke depannya. Salah satu hal yang juga ingin saya sampaikan hari ini dan saya akan jelaskan lebih lanjut adalah bagaimana tahun 2024 kita akan terus bergerak sebagai perusahaan. Dalam masa-masa sulit ini, penting sekali agar sebagai perusahaan kita memperbaiki diri, menyederhanakan bisnis kita, fokus pada prioritas dan benar-benar menjalankannya dengan baik. Kesalahan apapun yang kita buat, apakah kualitas produk kita, teknologi kita, ataupun hal-hal lain yang nanti akan menghambat pergerakan Anda, tolong saya ingin Anda tahu bahwa kita ada tim khusus yang akan membantu Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut dan akan segera membantu Anda menyelesaikannya. Itulah tujuan kita, itu yang akan kita capai. Apapun yang akan kita lakukan lebih baik lagi dalam mengeksekusinya dan kita akan terus berkembang ke depannya. Anda akan melihat hal ini selama tahun-tahun ke depan, nanti akan kita perjelas lagi aspek-aspeknya. Dan kemudian
saya juga akan membahas bagaimana kita akan memfokuskan portfolio kita secara lebih strategis lagi. Ini topik penting yang akan saya jelaskan. Saya akan memperdalam penjelasan hal ini dengan Anda, baik di tingkat pasar maupun bersama dengan anggota tim elit Anda. Jadi selama beberapa tahun terakhir, kita tahu Dr. Joe Cheng yang membantu kita untuk memimpin mengembangkan produk-produk baru, beliau menghabiskan berjam-jam untuk menciptakan produk-produk luar biasa ini. Selama 40 tahun terakhir kita sudah memiliki portfolio produk yang luar biasa dengan 6.000 pengguna produk di seluruh dunia. Tentu Anda menyadari bahwa semakin besar fokus kita dengan adanya 6.000 produk yang kita miliki, maka akan semakin sulit bagi kita untuk mendorong penjualan produk-produk unggulan. Jadi kami kemudian menghabiskan waktu untuk menganalisa di mana saja produk-produk Anda paling laku, bisnis Anda dari mana, mana yang paling laku, mana yang tidak, dan kemudian Stephen mengumpulkan apa yang disebut sebagai hero brand strategy. Strategi ini tujuannya adalah bagaimana perusahaan kita benar-benar menghasilkan brand-brand multi-miliar dolar, hampir 6.000 miliar brand ada di seluruh dunia saat ini dan sedang dijual. Ada Galvanic Spa yang mewakili pendapatan sebesar 3,5 miliar US dollar. Maka brand ini sendiri memerlukan perhatian khusus. Lifepack, Trueface, TR, LumiSpa, WellSpa, ini adalah brand-brand unggulan kita yang memerlukan fokus lebih besar, mereka memerlukan dukungan lebih baik lagi supaya mereka bisa mempenetrasi pasar, masuk ke pasar lebih dalam lagi. Jadi kami akan bekerja bersama-sama dengan Anda selama 12 sampai 18 bulan ke depan untuk menyederhanakan portfolio kita, untuk mendukung hero brand ini, dan bagaimana kita bisa menawarkan inovasi-inovasi baru untuk mendukung hero brand ini, supaya kita bisa terus mengembangkan dan bergerak bersama momentum dalam produk ini. Jadi hasilnya nanti kita akan mengurangi jumlah produk kita, produk-produk yang terlalu beragam penyebaran di seluruh dunia dan tidak terlalu memerlukan perhatian yang bisa kita berikan. Itu tidak akan menjadi fokus dari strategi utama kita, dan kita akan lebih memfokuskan penetrasi pasar pada produk-produk ini. Kami tentu memahami ini akan berdampak terhadap pasar di mana Anda berada, dan kami akan bantu Anda untuk menjalankan hal ini lebih efisien lagi. Tapi pada intinya adalah kita akan merampingkan dan juga menyederhanakan fokus penawaran produk kita pada hero brand ini. Produk lainnya yang ingin saya jelaskan lagi adalah apa yang kita sebut dengan Project Ocean. Saya yakin Anda sekalian di sini memahami bahwa kesehatan mental adalah salah satu kebutuhan yang terus berkembang di dunia konsumen kita, bersama para pelanggan kita di seluruh dunia. Orang dewasa saat ini di masyarakat manapun berjuang untuk mengatasi masalah kesehatan mental, dan ini berpengaruh terhadap anxiety dan lainnya, dan tentunya kita sebagai salah satu perusahaan yang menawarkan aspek kesehatan dan juga kecantikan, memperhatikan aspek kesehatan mental ini. Para ilmuwan kita sudah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir, dan kita mengembangkan divisi baru perusahaan kita sejak akuisisi baru Pharmanex pada tahun 1980. Dan kami yakin ini akan menjadi salah satu dimensi bisnis baru yang sangat menarik, tentunya bisa membantu Anda untuk menemukan kelompok populasi baru yang sedang mencari dan membutuhkan untuk perbaikan kesehatan mental, merasa lebih baik lagi. Dan saya yakin ini sejalan dengan misi kita untuk memperbaiki kehidupan banyak orang. Sekali lagi saya ingin Anda tahu bahwa kita akan memfokuskan energi kita pada mengembangkan divisi ini supaya kita bisa lebih memperluas strategi portfolio kita tadi. Salah satu poin yang ingin saya sampaikan juga, dan saya rasa ini sempat saya pikirkan pada saat saya ikut pada World Conference, mendengarkan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia berbicara bagaimana mereka mengembangkan bisnis mereka, bagaimana mereka memposisikan peluang yang mereka tawarkan. Dan pada waktu saya menghadiri konvensi pertama saya, waktu itu pada saat Blake Roney menjelaskan tentang kekuatan Nu Skin, bagaimana keunikan Nu Skin dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya.
Beliau menawarkan peluang bisnis secara global yang sangat mulus. Kita sudah mendiskusikan hal ini berulang kali, betapa luar biasanya kesempatan bisnis yang ditawarkan oleh Nuskin. Nah, itu tahun 1995 saya ingat, pada saat saya hadir pertama kali. Dan sekarang 2023, saat ini kita pada tahun 95, kita hanya berada di 6 pasar di seluruh dunia, 6 negara, sekarang sudah 48 negara, dan kita sudah mengguncang banyak tempat di seluruh dunia, bisnis kita semakin masif, dan tentunya pada saat yang sama semakin kompleks. Saya tahu Anda yang terlibat dalam mengembangkan bisnis global pasti memahami hal ini, betapa sulitnya baik dari portfolio produk, baik dari program maupun praktik-praktik bisnis. Dengan adanya keberagaman di level global tentu akan semakin menyulitkan Anda untuk mengembangkan bisnis secara global. Kami akan membantu Anda untuk memfokuskan penawaran bisnis Anda di seluruh dunia supaya tetap sederhana, tetap simpel. Tentunya akan ada aspek regulatori yang harus kita perhatikan. Tentunya ada peluang-peluang yang akan berbeda di lini pasar yang berbeda. Tapi nanti kita akan berusaha untuk menyelaraskan bisnis kita untuk menjunjung satu prinsip bisnis global ini. Artinya apa? Di masing-masing pasar, di masing-masing kawasan tentu ada perubahan di tingkat lokal, di tingkat nasional selama beberapa tahun ke depan. Tapi kita akan berupaya untuk menyelaraskan bisnis ini secara bersama-sama supaya sejalan dengan prinsip utama yaitu One Global Business. Saya tahu di Cina tentunya bisnis model yang kita pakai berbeda. Model bisnis tersebut akan tetap kita bedakan dari seluruh tempat di dunia karena mereka memiliki peraturan yang berbeda. Tapi di negara-negara lain kita akan berusaha lebih sederhana, lebih fokus supaya akan memudahkan Anda bahwa agar properti digital, Anda bisa memilih mana platform e-commerce yang lebih baik dan memampukan Anda, memudahkan Anda untuk menyelaraskan bisnis kita. Sebelum saya tutup, saya ingin menyebutkan juga tentang RISE. RISE ini sudah sering kita bahas dengan anggota tim elite karena bisnis ini cukup kecil dan terus berkembang tapinya, terus berkembang semakin memperkuat platform perusahaan kita dan tentunya dapat mendukung bisnis Anda. Bisnis seperti Mavely yang mungkin punya platform sendiri atau aplikasi Vera atau Live DNA yang akan kita bahas lebih lanjut dengan Anda pada live event di Dubai. Sini kita menawarkan personalisasi ataupun manufacturing untuk membuat produk-produk baru manufaktur yang Anda miliki saat ini di lemari Anda. Ini adalah produk yang akan membantu Anda untuk lebih sukses, membantu Anda berkembang, dan juga memperluas cakupan Anda. Di Dubai, kita akan membahas tentang bagaimana kita akan menjangkau bisnis RISE ini dan mengembangkan bisnis Anda dengan lebih cepat dan lebih besar lagi. Karena RISE ini bisa kita pastikan ada hal-hal baik yang sedang berlangsung di luar sana, akan kita jelaskan lebih detail setelah ini. Baik, kita sudah hampir selesai dan setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa di Nuskin kita berusaha untuk berkembang dan lebih baik lagi bersama-sama. Pendiri bisnis ini berbeda dengan pendiri bisnis direct selling lain di seluruh dunia karena mereka membangun bisnis yang tujuannya adalah untuk bertanggung jawab. Ada 3 peranan dari bisnis ini. Yang pertama adalah untuk menawarkan produk inovatif, benar-benar produk yang inovatif, yang ilmiah tujuannya. Dan yang kemudian untuk membayarkan komisi secara akurat dan tepat waktu, memberikan Anda logistik yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda. Kemitraan Anda itu eksklusif untuk Anda. Bagaimana Anda mendapatkan pelanggan, bagaimana Anda mengembangkan tim sales Anda, dan bagaimana Anda memotivasi tim Anda itu kami serahkan kepada Anda. Kalau Anda tidak melakukan pekerjaan Anda, kita tidak berkembang. Kalau kami tidak melakukan tugas kami, Anda juga tidak berkembang. Jadi kalau bersama-sama kita melakukan tugas masing-masing, fokus, maka kita bisa sukses bersama. Saya ingin menjelaskan bahwa saya akan berkomitmen pada kemitraan kita ini, walaupun lewat platform, tapi saya ingin menunggu Anda, bertemu dengan Anda di Dubai. Dan dari tim finance, legal, HR, market representative, region president, semuanya bersama-sama berkomitmen untuk mendukung kesuksesan Anda.
Kami tahu bahwa kemitraan ini sulit untuk kita wujudkan karena ada banyak kepala yang berbeda dari berbagai belahan dunia tentu sulit. Tapi akan kami pastikan ini tetap berlangsung dimanapun Anda berada. Saya ingin memastikan bahwa kita semua berkewajiban untuk berkomitmen dalam mewujudkan hal ini dan bermitra bersama-sama karena ini penting sekali untuk mencapai ketujuan sukses kita. Dan selanjutnya saya akan memberikan waktu 10 sampai 15 menit ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Anda ketikkan. Tim saya saat ini sedang merangkum pertanyaan tersebut. Saya akan membaca pertanyaannya dan nanti akan kita jawab. Tolong dijelaskan lebih lanjut bagaimana kesuksesan Wellspa.io saat ini dan bagaimana peluang kesuksesannya ke depannya. Baik, Wellspa.io, saya sangat tertarik untuk menjelaskan device baru ini. Steve saat ini berada di China dan nanti Steve akan menjelaskan lebih lanjut apa saja peluang yang kita miliki dengan Wellspa. Sebagaimana yang Anda ketahui, Nu Skin telah menjadi world leader untuk beauty device system dan sudah berlangsung cukup lama. Tadi yang saya jelaskan adalah saat ini kita sedang mengumpulkan data dengan seluruh penggunaan yang kita lakukan dalam perjalanan kita. Kami yakin bahwa Nu Skin akan terus menjadi pemimpin beauty device di dunia dan kami meyakini bahwa ini adalah strategi yang sangat penting karena kita akan terus mengusung prinsip empower me di berbagai tingkatan, di berbagai level. Saya yakin empower me adalah tahap utama dalam perjalanan personalisasi dengan pelanggan kita. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang aspek ini. Pertanyaan kedua, kapan Stella akan diluncurkan secara live di Taiwan? Ini pertanyaan yang bagus, saya harap bisa menjawabnya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah, sampai saat ini saya masih belum tahu kapan Stella akan diluncurkan secara live. Sudah ada tim kita di sini hadir dan Charlene tolong dicatat dan nanti Charlene akan follow up dengan tim elit dari Taiwan untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda akan memilih produk mana? Mohon maaf, pertanyaannya tidak terlalu jelas. Bagaimana Anda memilih produk mana yang akan di-cancel? Apakah nanti Anda akan menampung masukan dari tim elit? Proses dalam meng-cancel produk ini sebenarnya adalah percakapan yang berbasis strategi. Kita pertimbangkan berdasarkan dari mana pendapatan paling besar masuk, di mana riset kita sedang berkembang saat ini dan ini nanti akan terus kita diskusikan. Kami akan bergerak dari satu kawasan ke kawasan berikutnya. Jadi nanti Anda juga akan mendapatkan informasi tentang bagaimana prosesnya berlangsung dan dampaknya terhadap masing-masing pasar. Nanti kami akan menghubungkan tim manajemen dengan tim elit untuk mendiskusikan bagaimana langkah kita ke depan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya bisa menjamin bahwa akan ada produk-produk yang mungkin saat ini dibeli oleh 10 sampai 20 pelanggan di seluruh dunia, tapi mereka mengambil ruang atau mereka mengambil sumber daya dari yang seharusnya kita fokuskan untuk produk lain. Salah satu yang harus saya garis bawahi seperti LifePack. LifePack ini adalah produk yang paling laku, tapi produknya tidak kita refresh selama bertahun-tahun. Jadi ini harusnya tidak seperti itu. LifePack perlu dan LifePack layak mendapatkan investasi yang lebih besar lagi, harus menjadi brand 10 juta dolar. Nah, ada alasan kenapa kita tidak berinvestasi, tidak berinovasi dengan LifePack, karena terlalu banyak produk yang sedang kita kembangkan. Tapi ini seharusnya tidak menghambat pergerakan bisnis kita, perkembangan bisnis kita terlepas dari banyaknya jumlah konsumen di luar sana. Jadi pada dasarnya ini adalah proses yang akan berupaya menyelaraskan pasar, produk, dan manajemen kami akan bekerja sama dengan Anda, tim elit, untuk mendiskusikan produk mana yang nanti akan kita sederhanakan, bagaimana langkahnya. Tapi pada dasarnya proses ini didukung pada inovasi scientific untuk memastikan agar produk Anda benar-benar mampu mendukung perkembangan bisnis Anda. Ya, lebih baik lagi nanti kita diskusikan lebih lanjut di Dubai. Anda akan mendengar lebih banyak detailnya pada saat kita bertemu secara langsung di Dubai. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana perusahaan mengambil keputusan untuk beralih ke pasar kesehatan mental dengan Project Ocean? Saya ingin memastikan bahwa ada
tim Yoko Little dan tim global di seluruh dunia yang terus-menerus membaca hasil penelitian, melakukan polling di pasar, mensurvei para pelanggan, dan kami mengetahui bahwa kesehatan mental, terutama dengan berkembangnya sosial media, dengan faktor-faktor pasca COVID, dengan masa isolasi, kesehatan mental saat ini sudah menjadi kebutuhan banyak orang di seluruh dunia. Dan dari angka statistik di Amerika Serikat, sekitar 45% orang dewasa di tempat kerja mereka saat ini sedang menghadapi isu-isu kesehatan mental dari stres, anxiety, dan juga kurang tidur. Dan saya yakin ini juga sedang berlangsung di seluruh dunia. Dan karena itulah kami jadi sangat tertarik dengan aspek ini. Dr. Cheng saat ini terus mempelajari dan terus melakukan riset tentang hal ini, dan nantinya ini akan menjadi salah satu hal yang menjadi keunggulan kita. Kita melihat ini menjadi tren di industri kesehatan dan kecantikan juga, dan tentunya karena kita fokus pada kesehatan secara umum, ini adalah salah satu aspek yang perlu kita jangkau juga. Dan saya mengingat waktu itu saya bergabung dengan perusahaan dan meluncurkan Pharmanex pada awalnya. Pada waktu itu kita menawarkan kesempatan wirausaha bagi para audiens yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam bisnis seperti ini. Dan saya ingat waktu itu ada aspek kesehatan mental yang kita tawarkan lewat Pharmanex untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Baik, hal lainnya yang akan kita bahas adalah Live 2024 dan kenapa kita mengadakan event di timur dan di barat. Tentunya ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Ada banyak perspektif yang bisa kita lihat dari hal ini. Saya ingin menjelaskan bahwa saat ini kita sedang merancang live event pertama sejak COVID. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah biaya perjalanan yang tentunya menjadi sangat mahal setelah COVID, dan juga pemerintah ada yang kesulitan memberikan visa, terutama untuk Amerika Serikat, sudah berubah. Prosesnya menjadi sangat kompleks, termasuk biaya perjalanannya juga semakin besar. Jadi untuk event live yang akan datang, saya akan jelaskan bahwa kita akan berupaya untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dengan mengadakan event di barat dan di timur. Saya akan menyampaikan bahwa untuk anggota tim elit yang ingin terlibat di salah satu event ini, atau di keduanya, kami akan jelaskan bagaimana cara melaksanakannya untuk aturan-aturan yang berkaitan, tapi kami ingin menjangkau sebanyak mungkin orang, dan kita ingin mengoptimalkan. Jadi dari kontennya, kita akan tetap berusaha untuk align, kita akan tetap konsisten, jadi Anda tidak akan ketinggalan apapun, meskipun Anda hanya mengikuti yang di timur atau hanya yang di barat saja. Baik, kita masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi. Tolong dijelaskan tentang kesuksesan yang sudah kita lihat dengan T-Army secara global. Saya yakin Anda semua tahu bahwa sudah beberapa tahun perusahaan kita memiliki bisnis transformasi, kita sebut TR90, dengan waktu 90 hari. Dan sambil kita berusaha menjangkau personalisasi, kebutuhan pelanggan kita untuk berhasil selama waktu 90 hari ini semakin memperkuat hasil penelitian kita. T-Army terus berhasil mengembangkan franchise TR90, menawarkan kesempatan bagi banyak orang supaya mereka bisa terlibat dalam perjalanan transformasi. Dan menurut kami ini sangat penting sekali, ini energinya cukup baik, perubahannya cukup baik di berbagai kawasan. Pertama kali diluncurkan di Taiwan, saat ini China juga sudah mulai mengejar, Korea juga sudah mulai mengadaptasi sistem ini dan cukup berhasil, dan juga di pasar-pasar lain termasuk di Asia Tenggara yang terus berkembang. Kami juga bisa melihatnya di Eropa yang akan mulai awal tahun depan. Jadi kami sangat bersemangat dengan perjalanan personalisasi yang ditawarkan oleh TR90, TR90, dan saya yakin nantinya kedua produk ini akan semakin memperkuat franchise kita untuk menjangkau lebih banyak lagi orang. Baik, satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana kemajuan dalam investasi teknologi dan inovasi. Teknologi menjadi inti
dari perusahaan kita. Dan sebagai salah satu perusahaan yang awalnya tidak berawal dari teknologi, tentu ini akan sulit. Kita terus berinvestasi dalam teknologi, kita akan fokus pada tulang punggung kekuatan bisnis kita, yaitu kita akan beralih ke e-commerce. Kita juga akan meluncurkan produk di Equinox. Ini adalah e-commerce di tingkat global dan juga prosesnya memang agak berat. Kami masih terus belajar bagaimana platform ini bisa dimanfaatkan, digunakan, dan dioptimalkan. Tapi kita akan berupaya di setiap kawasan untuk memahami bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang e-commerce ini. Investasi akan terus kita lakukan. Kita akan terus berinovasi. Kita perlu memperluas, kita perlu menjangkau lebih banyak lagi kawasan dan pasar untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis kita bisa dilaksanakan dengan baik, dan bagi Anda untuk melaksanakan kegiatan Anda dengan baik juga di setiap platform itu. Akan kami jelaskan lebih lanjut. Saat ini saya bisa sampaikan bahwa kita sedang mendiskusikan tentang peluang artificial intelligence. Josie, kita berdiskusi dengan mitra-mitra dari WWS untuk mengembangkan artificial intelligence dan maknanya apa bagi bisnis kita. Tujuan kita adalah untuk mendukung Anda sekalian dengan pilihan teknologi yang bisa kita tawarkan. Ada banyak sekali peluang di luar sana untuk mengoptimalkan pengalaman manusia, walaupun tidak menggantikan pengalaman tersebut. AI nantinya kami yakin akan menjadi salah satu tools penting untuk pengembangan bisnis Anda, untuk membantu pelanggan membeli produk-produk dan menentukan produk apa yang mereka sukai. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut kepada Anda bagaimana dampak hal ini terhadap bisnis kita. Baik, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi pertanyaan jawab kita. Tolong dijelaskan bagaimana masa depan Force for Good ke depannya. Saya senang kita menutup dengan pertanyaan ini karena ini adalah sesuatu yang saya yakini. Saya yakin ini yang menjadi perekat bisnis Nuskin hingga menjadi seperti saat ini. Sejak bisnis Nuskin ini dikembangkan oleh para pendiri kita, dan juga dengan budaya bisnis kita dengan 5% versus 95%, dan dengan bisnis yang kita jalankan saat ini, saya yakin kita harus terus mengembangkan nilai-nilai tersebut. Kita harus terus memberi dampak bagi planet kita, menjadi kekuatan untuk kebaikan. Dan saya bangga sekali dengan Anda sekalian bahwa kita sudah mendukung Nurse for Children, kita sudah mendukung banyak sekali operasi untuk anak-anak di seluruh dunia. Di China, kita berhasil mewujudkan banyak kebaikan. Di Amerika Serikat ada SAFI program menawarkan kesempatan bagi ribuan keluarga. Jadi di seluruh dunia kita akan terus mengusung nilai-nilai dari Force for Good, dan kita akan terus mendorong prinsip ini di seluruh dunia. Tidak akan ada yang mengubah hal tersebut ke depannya. Dan saya juga ingin menutup dengan menyampaikan bahwa saya sudah berada di perusahaan ini selama 28 tahun, hampir 29 tahun sekarang. Jadi perusahaan ini sudah berada di DNA saya, dan ini penting sekali bagi kehidupan saya, dan saya ingin menjelaskan bahwa ini penting sekali bagi saya dan mudah-mudahan Anda juga. Setiap orang yang berada di perusahaan ini harus memiliki perasaan tersebut, atau kalau tidak, dia seharusnya tidak berada di sini. Setiap orang yang bekerja dengan saya setiap harinya memahami pentingnya misi ini bagi dunia, bukan hanya untuk Nuskin saja, tapi juga dunia. Dunia memerlukan apa yang kita miliki, yaitu untuk membantu orang menjalani kehidupan mereka lebih baik lagi, untuk terlihat dan hidup lebih baik lagi. Dan tentunya itu adalah kebutuhan utama kita. Kita akan terus berubah dalam bisnis ini bersama-sama dengan Anda. Kita akan terus bermitra, kita adalah seperti pasangan, kita pasti akan berargumen, kita akan berdebat. Mungkin kadang-kadang kita akan saling membenci satu sama lain, tapi tetap saja kita mitra, kita partner, dan seiring dengan tantangan yang terus kita hadapi, saya ingin menyampaikan bahwa saya selalu cinta dengan Anda. Kita akan berjuang bersama-sama sebagai pasangan yang kuat. Kita akan lihat ke depannya akan seperti apa. Saya nantikan kedatangan Anda di live event kita di Dubai, dan luar biasa sekali.
Saya sudah berangkat ke Dubai beberapa minggu yang lalu, dan bisa saya sampaikan bahwa kota Dubai menunggu kedatangan Anda supaya Anda bisa menikmatinya. Nanti kita akan bertemu untuk saling menyelaraskan diri, bergerak ke depannya untuk memastikan bahwa 40 tahun ke depan kita akan lebih baik lagi dari 40 tahun yang sudah kita jalani ini. Dan dengan itu saya tutup, tim pasar lokal kita, market lokal kita akan menghubungi Anda, dan kita akan menutup akhir tahun ini untuk memperdalam diskusi kita, percakapan yang sudah kita mulai hari ini. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya, untuk lebih banyak lagi belajar sebelum kita menghadiri event kita di Dubai tahun depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. I love you dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.